Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Fadli Sukovirianto, di pertemuan kedua mata kuliah Ekonomi Publik Islam. Baik, Alhamdulillah, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, para mahasiswaku sekalian, hari ini kita sampai di pertemuan kedua di mata kuliah Ekonomi Publik Islam bersama saya, Fadli Sukowiryanto, dosen program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, hari ini di pertemuan kedua ini kita akan membahas negara, bagaimana negara dalam perspektif Islam. Baik, para mahasiswa sekalian, ini profil saya. Saya lanjut saja ya. Baik, hari ini di pertemuan kedua kita akan membahas negara ya. Jadi di pertemuan kedua ini apa sih tujuannya? Kita bertemu di pertemuan kedua ini di mata kuliah Ekonomi Publik Islam, yaitu setelah kalian belajar mata kuliah ini, setelah belajar dari pertemuan ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep negara dalam perspektif Islam. Jadi di mata kuliah Ekonomi Publik Islam ini, di pertemuan kedua ini kita akan membahas apa saja sih yang kita ketahui, apa saja ya sih yang kita tahu terkait dengan konsep negara dalam perspektif Islam. Oke, nah ini sebagai pengenalan dulu ya. Islam view the state as one of the most important parts, so that the system can run as a whole and achieve its ultimate goal, maslahah for all. Jadi Islam ya, Islam ini memandang, melihat negara ya, the state ya, itu as one of the most important part. Jadi negara itu merupakan salah satu important part. Jadi bagian terpenting. Jadi bagian terpenting ya dalam kehidupan itu adalah negara. So that the system can run as a whole. Nah, dari sana sistem itu akan terjalin. Jadi negara ntar punya fungsi-fungsi, punya tujuan-tujuan, dan juga nanti ada pengertian tentang negara ya. Nah, jadi sini negara punya fungsi dan tujuannya. Nah, semua fungsi dan tujuannya tadi gunanya untuk apa? Achieve its ultimate goal. Ya. Jadi tujuan yang tidak terbatas yaitu apa? Maslahah for all. Ya, maslahah untuk semua orang gitu ya. Jadi semua rakyat yang ada dalam negara merasakan maslahahnya ya. Mungkin kita sudah pernah belajar ya terkait makosid syariah gitu ya. Maslahah-maslahah yang ada seperti hifzuddin, hifzul mal, hifzul nasl ya, dan lain sebagainya. Ada 5 makosid syariah yang utama ya. Nah, jadi negara ini berperan ya untuk apa? Untuk kemaslahatan semua golongan, bukan hanya mayoritas ataupun minoritas. Jadi semuanya harus tercover. Keinginan dari semua rakyatnya harus tercover walaupun dalam realitanya nanti ada saja pasti orang-orang yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan pemerintah atau ada yang kontra gitu ya. Nah, tapi negara mengakomodir ya segala keinginan rakyatnya. Karena apa? Goalnya tadi, tujuannya tadi suatu negara adalah maslahah for all, maslahah untuk semua orang. Tuh, ya. Nah, ini ada beberapa bagian ya atau beberapa elemen yang berperan penting dalam ekonomi ya. Yang pertama pasti rumah tangga. Rumah tangga ini individu. Individu-individu kita itu berperan dalam suatu ekonomi. Kemudian naik lagi ke perusahaan, kemudian naik lagi ke negara atau pemerintah, dan terakhir komunitas luar negeri. Nah, di sini
kita melihat ya, nanti akan melihat fungsi, tujuan, dan juga pengertian dari negara. Gitu ya, apa sih perannya dalam ekonomi gitu ya. Kenapa negara gitu, negara punya fungsi apa aja sih dalam perekonomian gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam di mata kuliah ini di pertemuan kedua. Oke? Nah, yang tadi seperti saya bilang, negara memainkan peran penting dalam mewujudkan keinginan masyarakat. Nah, jadi masyarakat mau apa? Ya negara harus mengakomodir, makanya ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat ya, yang mewakili suara-suara rakyat ya, masyarakat maunya apa ya diwakili oleh anggota dewan, yaitu meningkatkan standar hidup dan kualitas hidup ya. Pasti ya, kita kalau kita ngomongnya kita sangkutkan ke ekonomi, pasti ingin apa dalam ekonomi ya, untuk meningkatkan standar hidup, kualitas hidup, bagaimana hidup yang baik gitu ya, berkecukupan, serba kecukupan gitu ya. Nah, ini yang akan diwujudkan oleh negara, mewujudkan keinginan masyarakat. Dalam masalah ekonomi, negara harus menjamin. Nah, dalam ekonomi ini, undang-undang negara ini harus menjamin dan memastikan semua warga negara memiliki peluang yang sama untuk menggunakan sumber daya ekonomi. Jadi semua di antara kita ini ya, ini sama. Hak kita sama untuk apa? Untuk menggunakan sumber daya ekonomi. Jadi mau ngapain gitu ya? Ya itu dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Kemudian oleh karena itu negara harus mengatur dan mendistribusikan penggunaan sumber daya ekonomi secara adil dan beratama. Maka daripada itu bagaimana nantinya negara ya berperan ya, berperan untuk apa? Untuk mengatur, bahkan untuk mendistribusikan gitu ya. Ini negara sangat berperan. Oke. Nah, menurut M. Najatullah Siddiq, mengklasifikasikan fungsi negara dalam perspektif Islam terdiri dari tiga kategori. Jadi, Najatullah Siddiq ini mengklasifikasikan fungsi negara menjadi tiga. Yang pertama, tugas-tugas secara konstan ditugaskan oleh syariat, gitu ya. Jadi negara ini ya harus apa? Pertama, menjaga pertahanannya, kemudian menjaga hukum ketertibannya, terus mengedepankan kebenaran, pemenuhan hidup masyarakat, dakwah-dakwah ini menyiarkan syiar agama gitu ya. Amar ma'ruf nahi munkar, mendekatkan atau melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk. Kemudian administrasi sipil dan juga pemenuhan kewajiban sosial. Nah, ini tugas-tugas yang ada sangkut pautnya ke syariat gitu ya, ke Islam gitulah ya. Menurut Jatullah Siddiq ya tadi pertahanan negara tersebut, hukum ketertiban, ini juga termasuk ke hifzul nafas ya, menjaga nyawa gitu ya, dan kebenaran, pemenuhan hak-hak hidup tiap warganya gitu ya. Ada juga pemenuhan kewajiban sosial di kolom H ini. Jadi ya negara-negara tadi punya tugasnya itu ya ini gitu ya. Siapa yang menjalankan ya? Harus jalankan negara ya dengan dipimpin oleh salah satu pimpinan. Bisa kalau di negaranya republik ya berarti presiden, kalau monarki mungkin raja dan sebagainya. Tuh. Dia negara ini punya tugas gitu ya. Dalam syariat punya tanggung jawab gitu. Selanjutnya adalah fungsi turunan berbasis syariah berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu, termasuk keenam fungsi. Yang pertama ada konservasi gitu ya. Ya, negara berhak konservasi. Kemudian penyediaan fasilitas untuk kepentingan umum. Jadi negara juga punya fungsi ya. Fungsinya untuk apa? Untuk penyediaan fasilitas untuk rakyat. Tadi kan ada kemaslahatan ya, masalah for all. Jadi menyediakan fasilitas untuk kepentingan umum. Kemudian penelitian ya. Jika ada kurang apa, mengadakan riset penelitian. Tuh, itu negara berhak. Kemudian meningkatkan modal dan pembangunan ekonomi. Nah, di sini negara berhak ya meningkatkan modal untuk apa? Untuk pembangunan ekonomi di suatu tempat ya agar semakin baik. Kemudian pemberian hibah untuk kegiatan berbalik tertentu. Nah, negara ya nanti kita akan bahas di pertemuan ke 10 ya, 10 atau 9 ya. Itu terkait penerimaan negara ya. Salah satunya adalah hibah. Nah, hibah tadi negara harus apa? Harus menyalurkannya lagi yaitu kepada orang-orang yang tepat.
dan pengeluaran dimaksudkan untuk stabilitas politik. Oke, yang ketiga, menurut Mujadullah Siddiq, fungsi yang ditugaskan pada saat yang sama didasarkan pada proses konseling atau syariat yang mencakup semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada proses syuro. Inilah yang menurut Siddiq terbuka dan bervariasi tergantung pada keadaan masing-masing. Ya, tadi akhirnya negara tadi ya bisa berbeda-beda gitu ya, bisa berbeda-beda keputusan. Nah, ini tergantung, makanya ada namanya kearifan sosial dan sebagainya. Ini negara, walaupun negara berperan ya tadi ya, fungsi yang pertama tadi, negara mengklasifikasikan yang tadi secara konstan ditegaskan oleh syariat dan pertahanan dan sebagainya, itu ya, walaupun itu, tetapi negara juga punya fungsi memberikan kearifan lokal bagi masing-masing daerah. Oke. Nah, setelah kita berbicara tentang negara, di dalam negara ini ada citizen. Citizen itu apa ya? Rakyat lah, gitu ya. Have the same right and opportunities to be treated fairly by the state or other communities. Nah, yang pertama, rakyat itu memiliki some right and opportunities to be treated fairly. Jadi punya apa ya? Punya hak ya, hak yang sama, kesempatan yang sama untuk apa? Untuk di-treat fairly, untuk diberikan treatment, ya, diberikan pelayanan yang fair, yang adil oleh negara atau organisasi dalam negara gitu ya. Jadi tiap kita ya kedudukannya sama di mata hukum, itulah have equal right and opportunities to access economic resource. Ya, kalau kita ngomongin ke dalam ekonomi ya, jadi setiap warga negara, setiap citizens tadi punya hak yang sama dan kesempatan yang sama untuk apa? Untuk akses economic resource, untuk mengakses sumber daya ekonomi gitu. Jadi kita semua samalah gitu ya. Kemudian yang ketiga, the state need to regulate the use of economic resource so that they are distributed fairly. Jadi state apa namanya negara itu bisa apa, memberikan regulasi, memberikan apa ya, memberikan undang-undang, mengeluarkan undang-undang ya. Jadi negara harus mengeluarkan, harus meregulasikan undang-undang atau menetapkan hukum untuk the use of economic resource ya, yang dipakai untuk sumber daya ekonomi, so that they are distributed fairly. Ya, setelah negara memberikan atau memberikan regulasi, memberikan ketetapan, ya citizen tadi harus manut, ya, harus nurut itu. The state need to make a socio-economic development plan that is in accordance with Islamic teaching. Ya, tadi kalau kita ngomongin terkait dengan Islam lah ya, ekonomi Islam, kemudian pendidikan Islam, itu negara itu harus membuat sosial ekonomis pembangunan sosial ekonominya harus jalan. Dia juga punya plan, bahkan bukan cuma jalan aja, harus punya plan gitu, harus punya rencana that is in accordance with Islamic teaching, yang terimplikasi, yang sesuai dengan pembelajaran Islam itu. Jadi citizens apa namanya, masyarakat ya harus melihat empat ini ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat fungsi-fungsi dari negara. Ya, kurang lebih dari beberapa sumber yang saya rangkum, negara ini punya tiga fungsi. Yang pertama alokasi, kedua distribusi, yang ketiga adalah stabilisasi. Apa saja fungsi-fungsi tersebut? Alokasi itu maksudnya apa? Nah, mengalokasi. Jadi state organization control by the governing government. Jadi negara itu ya, suatu negara dikontrol oleh apa? Governing government, oleh pemerintah gitu ya. Jadi negara mengorganisasi atau mengontrol gitu ya, oleh by the government, oleh pemerintah itu ya. Kemudian pasar
implement market mechanism and price balance. Ya, jadi juga alokasinya untuk pasar, ya. Selain untuk state organization, untuk market, kemudian yang terakhir untuk country. Untuk daerah-daerah itu bisa disupervisi, seperti regulasi, seperti hisbah gitu ya. Ini terkait fungsi alokasi dari pemerintah. Untuk fungsi yang kedua yaitu sebelum itu state intervention and allocation. Nah, jadi negara ini bisa memberikan intervensi-intervensinya pada allocation. Yang if the market mechanism is unfair, jadi kalau negara ini melihat pasar kok ini mekanismenya nggak adil sih. Nah, negara harus intervensi di market, harus mengintervensi pasar gitu ya. Kalau ternyata kok harganya melambung tinggi banget ya, negara harus turun seperti kita lihat coba di awal-awal pandemi kemarin ya, harga masker ya sekotak 500.000, 600.000, 700.000. Negara harus apa? Harus mengintervensi ya, apapun caranya, sidak atau intervensi harga, menentukan harga tertinggi atau harga terendah. Ini harus apa-apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Price intervention yang tadi saya bilang bisa langsung intervensi ke harganya in the very emergency situation. Kalau situasinya sudah sangat emergency. Kemudian profit sharing ratio, kemudian classification of need, ya. Jadi makosid syariahnya dilihat lagi, apa yang doruriat, apa yang hajat, apa yang tasyat, apa skala prioritas lah. Kalau kita ngomong, jadi kebutuhan kita itu, kebutuhan rakyat itu dilihat, gitu ya. Yang terakhir negara. Negara itu bisa mengintervensi dengan apa? Help for the poor. Jadi membantu orang-orang yang miskin. Orang-orang fakir atau miskin dibantu oleh negara. Ini peran pemerintah untuk alokasi. Jadi pemerintah bisa mengintervensi untuk fungsi alokasi. Selanjutnya fungsi distribusi. Ya, kita melihat ada social interest above personal interest. Ya, jadi negara intinya di fungsi distribusi ini, negara ya berhak gitu ya, bahkan berkewajiban untuk mendistribusikan itu allocation and distribution. Alokasi ada resource are used optimally. Kalau distribusi adalah people enjoy the result of development. Oke, social interest above personal interest, kemudian public standard for basic need, kemudian prohibition of concentration of wealth, dan terakhir dari real sector priority. Ini distribusi-distribusi yang bisa dilakukan oleh negara. Oke, untuk ini social interest priority ya, prioritas social interest ini negara ini harus melek ya, harus tahu apa sih sebenarnya prioritas dari social interest ini ya. Apakah Islam still respect individual interest atau deviation undermine market mechanism, no injustice, keadilan dan sebagainya, itu ya. Akhirnya timbullah question, what is official still prioritize personal interest. Nah, jadi apa yang jadi prioritas, apakah interest tiap orang atau apa. Nah, negaranya harus melihat ya terkait distribusi tadi, fungsi distribusi tadi terkait social interest gitu ya. Negara masyarakat ini butuhnya apa sih? Ya itu yang didistribusikan. Itu jangan malah mendistribusikan apa yang dibutuhkan masyarakat. Makanya harus ada survei dulu, dilihat dulu, cek ombak dan sebagainya. Ini penting itu ya, untuk negara agar fungsi distribusi tadi bisa berjalan dengan baik. Oke, kita lihat nih real sektor real ya. Yang pertama again the interest system, ya pasti ya riba lah, kita melawan riba gitu, atau interest. Dan the value of currency eroded by inflation, itu terkait inflasi. The financial market must be backed up by the real sector. Jadi sektor finansial, sektor keuangan ya, pasar keuangan itu harus backup by the real sector, ya, harus kelihatan lah di sektor real. Jadi jangan cuma di angan-angan saja. Real sector shrink adalah supply shrink ya, kemudian reduced supply unemployment. Jadi kalau supply-nya ridas ya, dikit gitu ya, atau ya sorry, apa namanya, supply dari negara ini
redas, jadi antar nggak ada orangnya lagi, unemployment gitu ya, nggak ada orang yang bekerja lagi. Terakhir, the supply decrease, the price of goods goes up. Jadi kalau ya nanti supply-nya semakin sedikit, kalau supply tadi semakin sedikit, harga-harganya ya akhirnya naik gitu ya. Ini sudah hukum ya, hukum supply dan demand ini kalian pasti sudah tahu terkait dengan ekonomi. Oke, yang ketiga ya, yang tidak kalah penting selain yang pertama allocation, kemudian yang kedua distribution, yang ketiga adalah stabilization. Jadi negara itu punya fungsi untuk menstabilkan ya kondisi sosial ekonomi yang memiliki risiko minimal sehingga memiliki kepastian utilitas sumber daya. Ini socio-economic condition that have minimal risk so as to have certainly of research utility. Oke, ini target-target dari stabilisasi negara ya. Kenapa negara ini menstabilkan? Yang pertama, creating harmonis interaction in the community ya, agar masyarakat ini harmonis lah. Itu ya. Kalau sudah stabil, pasti masyarakatnya harmoni, gitu ya. Jadi tidak ada tenggang rasa dan sebagainya, tidak ada cemburu gitu ya antara masyarakatnya. Kemudian every individual enjoy social life. Ya, jadi akhirnya tiap orang ya kalau sudah stabil negaranya, kita lihat coba misalnya New Zealand ya dengan tingkat kebahagiaan tinggi ya di 5 tertinggi ya. Ini ya individual enjoy social life ya, mereka menikmati kehidupan sosial, kemudian creating social welfare, kemudian creating economic and social stability at the same time. Jadi membuat ekonomi dan stabilan sosial ini sama di waktu yang sama. Itu kalau sudah stabil, sudah dialokasikan dengan baik, berfungsi alokasi dengan baik, berfungsi distribusi baik, yang terakhir stabilisasi gitu ya. Ya maka akhirnya menciptakan economic dan social stability itu sama gitu satu waktu gitu. Oke, baik, mungkin itu aja pertemuan kita. Jadi kita sudah bisa melihat ya bagaimana Islam itu memandang negara ya. Jadi negara itu apa ya? Negara, kemudian bagaimana fungsinya dalam Islam. Oh, ternyata fungsinya ya kurang lebih 3 tadi ya. Untuk menstabilkan, kemudian mendistribusikan, dan juga mengalokasikan. Ini 3 fungsi dari negara menurut Islam lah ya. Jadi kita jangan selalu menuntut lah ya apa yang sudah negara kasih ke kita, tapi kita yang harus sadar gitu ya, kita udah ngasih apa gitu ya ke negara ini. Baik, terima kasih para mahasiswaku sekalian. Sampai berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.